Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, anak-anakku yang ganteng, yang cantik, soleh dan soleha. Ketemu lagi pada pertemuan kita kedua. Seperti janji kita yang kemarin, di pembukaan tadi, di apersepsi sudah kita saling menyapa, saling berdoa, bercerita, kemudian sedikit nasihat dan motivasi untuk kalian semua agar selalu kita tetap semangat. Ya, meskipun dalam keadaan seperti ini, kita tetap semangat belajar. Ya, oke. Nah, di awal pertemuan kegiatan inti ini, seperti janji saya di akhir kegiatan kemarin, bahwa kita akan bahas dulu tugas kalian yang kemarin, yang di halaman berapa itu ya? Di halaman 8, ada 4 nomor ya. Udah selesai semua kan? Good. Jangan lupa ya. Sekarang kita buka, kemudian koreksi dari nomor 1 sampai berikutnya yang sudah ditugaskan kemarin ya. Kamu bisa lihat di sini. Nomor 1 soalnya 8 ditambah 4. Oke ya. Bagus lagi di sini deh. 8 ditambah 4. Oke. Langkah awal gimana kemarin? Ya, sudah bikin garis bilangan seperti ini. Lalu yang pertama kali kita start ya. Kita mulai dari titik 0. Oke, kita bikin garis putus-putus di garis titik 0. Ya, sudah seperti ini semua kan? Oke, sekarang langkah awal ya, langkah pertama adalah 8. Ingat lagi, 8 ini bilangan positif atau negatif ya? Pak? Positif, pinter. Kalau positif itu melangkah ke kiri atau ke kanan ya? Ke kanan. Oke, cerdas memang. Ya, kita langkah ke kanan 8 ya. Kemarin Pak Iqbal pakai langkah pertama pakai biru ya. Ya, saya ikuti lagi deh pakai biru. Oke. 8 langkah ke kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada di titik 8. Lalu kita buat garis putus-putus seperti kemarin. Sudah? Lalu diapain kemarin? Diberi garis dari titik 0 ke angka 8. Oke, ini menunjukkan langkah pertama 8 langkah. Lalu dikasih tanda panah. Ke kiri atau ke kanan? Iya, ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena dia melangkahnya positif ke kanan. Oke, kita beri tanda panah, lalu kita tulis angkanya 8. Selesailah langkah pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah kedua. Kemarin pakai warna apa ya? Merah ya? Oke, merah. Langkah kedua ditambah 4. Kamu lihat lagi, 4 itu positif atau negatif ya? Positif. Kalau begitu berarti 4-nya itu melangkah ke kanan. Kalau ke kanan kita tambah lagi. Wah, ini garisnya kurang berarti. Nah, seperti itu yang Pak Iqbal sampaikan kemarin, bahwa titik garis ini tidak dibatasi nilainya, sesuai dengan kebutuhan soal. Seperti ini. Ternyata langkahnya kurang ke kanan. Kita tambahkan lagi. Oke, sebentar ya. Sudah jadi. Oke, langkah kedua, 4 langkah ke kanan, dimulai dari, bukan lagi dari 0. Kalau 0 ini langkah pertama. Sekarang kita mulainya dari titik 8 karena sudah langkah kedua. Dari 8, 4 langkah ke kanan. 1 2 3 4. Oh, ada di angka sini ternyata. Oke, kita bikin lagi garis-garisnya. Ya, lalu kita garis dari 8 ke batas yang sudah kita beri garis putus-putus. Lalu dikasih anak panah ke kanan karena dia bilangan positif. Lalu kita tulis angkanya
4. Selesai 2 langkah di dalam soal itu, sehingga hasil akhirnya adalah kita lihat lagi kembali dari titik awal, dari titik 0. Dari titik 0 ke titik yang terakhir di 12. Jadi hasilnya adalah 8 ditambah 4 itu sama dengan, iya betul, 12. Dibuktikan dengan garis bilangan yang sudah kita buat ini. Oke, nah inilah hasilnya. Ya, 12. Panahnya pun tetap ke kanan karena hasilnya adalah positif. Oke? Ada yang betul? Nice. Yang salah coba kamu perhatikan, boleh diperbaiki. Oke ya, seperti ini. Saya ulangi lagi bahwa kita berawal dari titik 0 untuk langkah pertama. Langkah pertama adalah di soal itu 8, maka kita melangkah ke kanan sebanyak 8 adalah di titik 8 sini. Ya, lalu kita beri garis putus-putus, lalu kita hubungkan dari 0 sampai 8. Yang kedua ditambah 4. 4 pun melangkah ke kanan karena 4 adalah bilangan positif. Tetapi langkahnya bukan lagi dari 0, kan tinggal melanjutkan dari langkah yang pertama tadi. Jadi 4 langkah dari titik 8. 1, 2, 3, 4 ada di angka 12. Lalu kita beri garis putus-putus lagi dan kita hubungkan 4, sehingga hasil akhir keseluruhan adalah dilihat dari titik 0-nya. Nah, dari 0 sampai 12 sehingga 8 ditambah 4 sama dengan 12. Ini bukti gambarnya. Tahan? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu 6 ditambah negatif 11. Saya tulis ulang sini ya. 6 ditambah negatif 11. Ingat ya, menulis angka negatif kita kasih tanda kurung ya, untuk membedakan. Kalau di buku nggak diberi, ada yang tidak diberi tanda kurung, nggak apa-apa, nggak salah. Cuman untuk membedakan supaya kamu nggak bingung ini bilang negatif atau positif, kita kasih tanda kurung. Sepakat ya? Seperti yang di awal sudah kita bahas. Oke, ini sudah ya, Pak Iqbal hapus ya. Oke, nomor 2. Yang garis nolnya nggak usah dihapus karena pasti melangkah awalnya dari titik 0. Oke. Boleh kita lihat lagi yang nomor 2. 6. Nah, 6 ini positif berarti 6 langkah ke kanan. Oke. Adanya di titik 6. Sehingga seperti biasa kita beri garis putus-putus. Melangkah ya, bukan menghitung sesuai dengan angka tapi melangkah. Beda nanti, kita lihat nanti, kita buktikan. Oke. Ya, panahnya tetap ke kanan karena bilangan positif. Kita tulis di atasnya. Nah, lalu yang kedua ditambah negatif 11. Nah, ini beda nih. Ya. Nah, kalau tadi semuanya ke kanan, sekarang negatif. Berarti negatif bergerak ke kiri. Berapa langkah? Ya sebanyak 11 langkah. Ya, kita hitung. Jangan dari 0, ingat, dari langkah pertama dari angka 6. Hitung 11 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ada di sini ternyata dia. Nah, kita beri garis putus-putus. Wah, soalnya kena nih. Hapus dulu ya soalnya ya. Bentar. Oke, lalu kita garis seperti biasa dari langkah yang pertama dari angka 6 terus sampai menyentuh titik langkah terakhir di angka berapa nih bawahnya nanti kita lihat ya. Oke, terus panahnya ke kiri karena dia negatif. Nah, ini negatif 11. Sehingga hasil akhirnya kamu lihat ya, itulah perbedaannya. Tadi berapa ya soalnya? 6 ditambah negatif 11. Oke ya. 6 ditambah negatif 11 bukan 17. Bukan. Ya, lihat
gambar. Ya. Berarti hasil akhirnya kita lihat dari titik 0. Titik 0 garis merah ini ada di angka negatif 5. Berarti hasilnya adalah, mana spidol saya, ternyata jatuh. Oke. Inilah hasilnya. Panahnya ke kiri karena negatif 5 ada di sebelah kiri 0. Nah, kita tulis di sini. Itu dia. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, 6 ke kanan 6 langkah. Negatif 11 ke kiri 11 langkah. Adanya di angka negatif 5. Sehingga hasilnya adalah negatif 5, bukan 17. Paham? Benar? Good. Yang salah tetap diperbaiki. Sudah diperbaiki, kasih checklist. Benar semua. Oke? Paham ya? Sekarang ke nomor 3. Lanjut. Ini kita hapus ya? Ya, nanti kamu bisa lihat-lihat diulang-ulang di videonya, bisa kan? Oke, sekarang kita hapus. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu ada di nomor 6 ya, maksudnya. Jadi negatif 5 ditambah negatif 9. Soalnya begitu. Oke. Soal di sebelah kanan aja deh. Negatif 5 ditambah negatif 9, gitu ya? Ya, betul. Karena ini kebanyakan bilangan negatifnya, ini saya rubah. Nah, itu saya rubah ya. Saya maunya nolnya di sini. Bebas loh ya, menentukan nolnya di mana aja, karena dia buat patokan awal aja. 0, negatif 1, negatif 2, kurang ya kayaknya. Sebentar. Saya taruh nolnya di sini aja deh. 0, negatif 1, negatif 2. Boleh seperti ini ya. Oh Pak, nggak sama sih bilangan positif dan negatifnya? Ya bebas. Kan kemarin sudah kita bahas sesuai dengan kebutuhan soal. Jadi nggak mesti sama, nggak mesti di tengah juga nolnya. Nol kamu taruh di titik mana aja sebagai awal, dia patokan aja. Oke? Nah kita mulai. Negatif 5 kita bikin dulu garis putus-putus dari titik 0 seperti biasa. Oke, langkah pertama 5 ke kiri. Ya, 5 ke kiri karena 5 negatif. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada di angka negatif 5 awal. Ingat ya, dari 0 ke kiri 5 langkah karena 5 ada negatif. Lalu kita beri garis yang menghubungkan kedua langkah ini. Ya, jangan lupa memberi tanda panah, kemudian kita tulis di atasnya negatif 5. Langkah kedua adalah ditambah nyambung ke negatif 9. Berarti 9 ke kiri, mulainya dari angka negatif 5, bukan dari 0. Ingat-ingat selalu tuh ya, jangan salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, betul. Tadi salami itu baik banget. Dari sini. Lagi bikin garis putus-putus. Good. Lalu dihubungkan dari langkah kedua. Diberi tanda panah ke kiri karena dia negatif, lalu ditulis negatif 9. Sehingga terlihatlah sudah hasilnya, ya. Dari 0 sampai
sini. Berarti hasilnya negatif 14. Tinggal kita kasih garis menghubungkan dengan garis hitam lagi seperti awal. Kamu bikinnya nggak usah gede-gede panjang-panjang gini ya, pakai 1,5 senti aja. Udah cukup kok ya, 1 senti aja udah kepanjangan, 1,5 senti aja ya tiap jaraknya ini. Saya bikin agak besar supaya kamu jelas melihatnya, karena ini di video ya. Kasih panah ke kiri, hasilnya negatif 14. Itu nomor 3. Oke, lagi ada yang betul? Mas Daya bener nggak Mas Daya? Bang Reva bener nggak Bang Reva? Akila? Oke, Aisyah? Good. Cuma itu yang sudah WA saya, jadi saya baru kenal anak segitu ya. Nanti kalau sudah tatap muka kita kenalan semuanya, oke? Baik, sudah? Bisa dipahami? Nanti kalau kalian ada yang tidak jelas, masih belum jelas, boleh di WA Pak Iqbal ya? Oh iya, belum dikasih tahu nomornya ya. Nih, WA Pak Iqbal di sini ya. 0811 13525. Boleh kalian catat? Ya, ingat di awal kontrak politik kita WA cuma sampai jam 9 malam, tidak boleh lebih ya. Kamu harus istirahat. Oke? Sampai jam 9 malam tidak lagi ada pertanyaan. Sekalipun ada pertanyaan akan Bapak jawab besok. Paham ya? Kamu harus istirahat soalnya. Oke. Seperti ini nomor 3. Baik, sekarang terakhir untuk latihan yang kemarin, Bapak harus dulu. Nomor 4. Kalau ada kritik dan saran, ayah bunda boleh ya. Mungkin Pak kecepatan segala macam. Oke, nanti kita pertimbangkan durasinya ini ya. Oke, anak-anakku yang terakhir. Yang terakhir itu negatif 6 ditambah 10. Kita rubah lagi berarti ininya. Sebentar, saya rubah dulu ya. Titiknya berapa tuh soalnya? Negatif 6 ditambah 10. Nah, di sini cukup kayaknya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus di sini negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Baik, kita mulai. Seperti biasa dari titik 0. Ya, oke, langkah pertama. Berapa tadi? Pak, soalnya belum ditulis lagi. Pantas bingung. Bentar ya. Negatif 6 ditambah 10. Dikasih tanda. Nah, turun. Ditambah 10. Oke. Negatif 6. Berarti 6 langkah ke kiri dari titik 0 sebagai langkah awal. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada di sini. Ada di angka 6. Lalu kita garis seperti biasa. Aduh, kamarnya Pak Iqbal ya lagi batuk-batuk nih. Maaf ya Pak, gangguan teknis sedikit. Ya, kali ini Pak Iqbal dibantu oleh Pak Didin ya. Karena Pak Joko yang ganteng lagi tugas. Ya, nggak apa-apa ya. Ini juga ganteng, baik hati dan tidak sombong. Oke, 6 langkah ke kiri pertama. Oke, kemudian ditambah 10, kita perlu langkah ke kanan. Kenapa? Karena positif 10-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada di sini rupanya dia. Jadi spidol dulu ah. Oke. Ada di sini angkanya. Oke, lalu kita garis. Kasih tanda panah, lalu kasih angkanya. Sehingga lihatlah, nanti hasil akhirnya dari 0. Ya, sisa garis merah ini dari 0 ke titik terakhir ada di angka 4. Berarti hasilnya adalah
4. Oke. Ya, selesai sudah. Ya, 4 nomor latihan tugas latihan kita yang kemarin sudah kita bahas. Ya, mudah-mudahan bisa kamu pahami. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, operasi hitung yang kedua, pengurangan. Kemarin cuma ada 4 ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Penjumlahan sudah selesai. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu pengurangan bilangan bulat. Lanjutannya ya, ada di halaman masih di halaman 8 yang paling bawah. Nah, oke, ya, pengurangan. Oke, ini saya hapus ya. Saya hapus dulu supaya nggak kacau. Oke, baik. Pada prinsipnya untuk pengurangan itu sama persis metodenya, caranya, begitu ya, kaifiatnya sama dengan penjumlahan. Ya, pada dasarnya sama. Nah, cuman mungkin sedikit berbeda dengan apa yang diuraikan di buku, nggak apa-apa. Ya, caranya berbeda sedikit saja supaya tidak membingungkan. Yang sudah kamu pelajari di awal penjumlahan begini. Untuk mempermudah perhitungan di dalam bilangan bulat, ya, di dalam pengurangan, khususnya operasi pengurangan, sebaiknya kita rubah dulu ke penjumlahan. Kalau sudah rubah ke penjumlahan, ya caranya balik lagi kayak yang kemarin gitu, supaya kamu nggak bingung, nggak terlalu banyak cara gitu ya. Oke, contohnya, saya langsung ke contoh aja. Misalnya di contoh nomor 1, 6 dikurang 2. 6 dikurang 2. Oke. Nah, kita usahakan di dalam operasi hitung bilangan bulat tidak ada pengurangan. Nah, kok bisa Pak? Bisa, ya, supaya lebih mudah memahami dan menghitungnya. Bagaimana caranya? Bilangan yang pertama kita rubah ke penjumlahan ya. Kita rubah ke penjumlahan. Bilangan pertama apa adanya, tidak boleh dirubah. Kalau dia positif dia tetap positif. Kalau dia negatif dia tetap negatif. Sekali lagi, langkah awal kita rubah ke penjumlahan. Caranya adalah bilangan pertama tidak boleh dirubah-rubah. Kalau dia positif ya tetap positif. Kalau dia negatif ya tetap negatif. Paham ya? Kita lihat 6 itu positif atau negatif? Positif. Oke, kita tulis 6 di sini. Nah, kemudian tanda kurang kita rubah jadi tambah. Nah, ini kan kita merubah jadi penjumlahan ya. Jadi tanda pengurangan, tanda kurang kita rubah jadi tanda tambah. Selanjutnya barulah bilangan kedua itu yang kita rubah. Bagaimana cara merubahnya? Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, saya ingatkan lagi, hanya bilangan kedua yang kita rubah setelah jadi penjumlahan. Bagaimana cara merubahnya? Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke? Paham? Coba kamu lihat. 2 positif atau negatif? Ya, positif. Sehingga kalau kita rubah jadi negatif. Jadi negatif 2. Nah, begitu. Ya. Coba begitu aja perbedaannya. Mudah kan? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Bahwa di dalam sistem operasi pengurangan bilangan bulat, usahakan jangan ada tanda kurang. Kita rubah ke penjumlahan. Bagaimana caranya? Langkah awal, bilangan pertama apa adanya, tidak boleh dirubah sama sekali. Kalau dia positif, ya tetap positif. Kalau dia negatif, tetap negatif. Oke, kebetulan 6 ini positif. Ya, kita tulis ya positif. Tanda kurang jadi tanda tambah. Oke. Selanjutnya yang kita rubah justru yang bilangan kedua. Jangan terbalik-balik ya. Ya, sudah pengalaman ada yang begitu. Kesalahannya adalah yang awal dirubah, yang belakang enggak, terbalik total salahnya. Oke. Nah, kita rubah. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Paham? Nah, kalau sudah sampai begini, artinya nah, ini sama ini sami mawon, saroketel, sama aja. Ya sama aja. Yang langkah nilainya hasilnya pasti sama. 6 dikurang 2 sama 6 ditambah negatif 2 itu masih sama. Ini hanya untuk mempermudah kalian karena kalian sudah mempelajari yang kemarin gitu. Jadi nyambung. Ya enggak? Oke. Ya.
Kalau sudah begini, ya sudah, kerjakan lagi di garis bilangan seperti kemarin. Bagaimana caranya? Coba kamu kerjakan. Dari mana awalnya? Ya, titik 0. Bikin lagi di titik 0 seperti kemarin. Ya, ini sudah tidak berlaku ya nak ya? Sudah tidak berlaku yang ini, yang baru. Oke, sekarang 6 positif, berarti ke kanan. Nah, di sini ada 6. Ke kanan 6. Ya, kalau sudah bikin garis putus-putus, kemudian kita kasih tanda panah untuk tanda positif, lalu tulis angkanya 6. Lalu ditambah negatif 2. Ya udah kayak kemarin ya, kayak tadi barusan juga ya. 2 negatif 2 berarti 2 langkah ke kiri. Dari mana? Dari 6. 1 2 ada di sini ternyata. Sehingga kita bikin lagi. Lalu kita bikin garis, kita hubungkan garisnya dan panahnya ke kiri karena negatif 2. Jadi hasilnya berapa? Lihat, batas dari 0 ya, ada di angka 4, berarti hasilnya 4. Jadi deh. Coba lihat apa bedanya dengan yang pertama sama yang sudah dirubah. Sama kan? 6 dikurang 2, 4. Ya enggak? Kalau kita rubah jadi penjumlahan, 6 ditambah negatif 2, 4 juga hasilnya. Sama. Cuma ini untuk mempermudah, karena selebihnya nanti kita menghitung sudah tidak menggunakan garis bilangan ini lagi. Ya. Jadi untuk mempermudah, maka saya rubah. Semuanya jadi penjumlahan aja deh kalau di bilangan bulat. Paham ya? Oke. Mau contoh lagi? Boleh. Contoh yang kedua, misalnya negatif 6 dikurang negatif 5 di buku ya. Kita ikuti aja deh di buku deh. Oke, ini Pak Iqbal hapus dulu. Negatif 6 dikurang ya, negatif 6 dikurang 5. Nah, ingat, rubah dulu ke penjumlahan. Yang pertama dirubah enggak? Enggak. Oke, dia negatif 6, tetap negatif 6. Pengurangan berubah jadi penjumlahan. Lalu kita lihat 5 bilangan positif. Dia harus dirubah jadi negatif. Jadi negatif 5. Tuh, gitu jadinya. Ya, sehingga soalnya berubah ya sekarang ya. Jadinya negatif 6 ditambah negatif 5. Bisa bikin? Di dalam garis bilangan? Kita coba lagi ya. Ini saya hapus dulu ya nak ya. Ini pasti kena garis soalnya. Soalnya dia dirubah ke bawah ya. Oke. Baik. Dari 0 sampai langkah pertama 6 ke kiri sini. Nah. Lalu kita garis. Kita beri angkanya negatif 6 ditambah negatif 5. Berarti ada 5 langkah ke kiri dari negatif 6 ya. Kurangi, kita tambahin nih. Tuh, negatif. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada di sini dia. Ya. Ada spidol yang otomatis berubah warna ya. Repot ya berubah warna gini. Oke, tinggal digaris. Allah karim. Yang rapi ya. Di bapak tulis nih agak-agak susah. Kalau di buku bisa kalian bikin rapi. Pakai penggaris loh ya. Jangan pakai kayu. Nggak lurus ntar. Oke.
hasil angkanya berapa tadi? Negatif 5. Astagfirullah, maaf, kok dari sini sih? Dari sini. Ini negatif 5. Oke. Nah ya, jadi langkah pertama negatif 6 ditambah negatif 5. Hasilnya sudah kelihatan. Nah, panah terakhir yang merah ada di angka negatif 11. Kita garis baru yang tadi nih dari depan. Dari angka 0 ya. Sampai 11. Jadi negatif 11. Selesai. Oke, saya rasa cukup ya 2 contoh, apalagi masih sama dengan yang kemarin. Perubahannya adalah perbedaannya, ingat lagi bahwa di dalam pengurangan kita rubah dulu ke penjumlahan. Caranya bagaimana? Angka pertama, ingat-ingat ya, angka pertama apa adanya, nggak boleh dirubah sama sekali. Yang negatif tetap negatif, yang positif tetap positif. Lalu tanda kurang berubah jadi tambah. Nah, barulah angka yang kedua ya kita rubah. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Setelah jadi penjumlahan, buatlah seperti ini lagi. Bisa dipahami? Bisa ya? Insyaallah. Oke. Begitulah materi kita, lanjutan yang kemarin tentang operasi pengurangan bilangan bulat. Ya, semoga kamu bisa memahaminya. Dan seperti biasa, matematika nggak bisa dipelototin, nggak bisa didengerin, cuma diliatin bisa, hebat bener. Atau kecek-kecek tuh kertasnya, taruh di air, diminum, terus jadi jago matematika. Nggak bisa. Harus berlatih. Oke, harus berlatih. Oke, kita latihan yang bawah ya Naya. Nggak usah banyak-banyak, kayak kemarin aja. 4 nomor, kamu tandain tuh nomornya, tandain lagi, kasih tanda. Nih, latihan yang ini. Oke, halaman 9 yang bawah. Nah, itu nomor, tandain ya. Nomor 1. Terus nomor 4. Lalu nomor 6. Terakhir nomor 7. Tapi nomor 7 saya ganti soalnya ya, biar masuk semua ke model positif dan negatif. Lihat di nomor 7. Negatif 9 dikurang 4. Oke. Di mana ya Pak Didin? Sini ya Pak Didin ya. Ya, nomor 7. Soal nomor 7 itu negatif 9 dikurang 4. Nah, seperti ini. Ya, kan kalau di buku itu negatif 9 dikurang negatif 4, dua-duanya negatif ya. Kita rubah yang kedua, ya 4-nya jadi positif. Oke? Biar semuanya termasuk sudah kalian latih. Karena cuma ada 4 jenis di dalam bilangan bulat. Positif dengan positif, positif dengan negatif, negatif dengan positif, negatif dengan negatif, gitu ya. Ada 4, nggak bakal lebih. Paham ya? Oke, sampai di sini dulu penjelasan Pak Iqbal tentang operasi pengurangan bilangan bulat. Jadi nanti 30 menit kemudian kita ketemu lagi untuk kegiatan penutup. Oke, sekaligus mengulang-ulang lagi dan akan Bapak sampaikan materi berikutnya yang akan kita pelajari. Baik ya, jadi 30 menit kamu kerjakan di buku tulis. Kemarin ada yang nanya, Pak, saya ngerjainnya di mana ya? Ya di buku tulis, jangan di buku cetak. Kan sudah ada kontrak politik kita. Gak boleh nyoret-nyoret buku pelajaran atau buku cetak atau buku tulis, buku tulis atau buku cetak tidak boleh dicoret-coret. Kalau mau coret-coret, sediakan buku yang jelek aja buat ada coretan. Oke, sepakat ya? Ingat sampul, jangan lupa yang belum segera disampul bukunya. Tapi terakhir, yang atasnya itu jangan lupa ada basmalah dan tanggal. Ya, dan lengkap 1 setiap nomor yang kamu kerjakan. Nanti kalau udah ketemu pertemuan muka langsung, kalau sudah tidak ada PJJ, ya, nanti Pak Iqbal periksa. Baik ya, rapi, bersih, cerminan muslim dan muslimah. Oke, ingat itu, paham? Sip. Oke, anak soleh mantap deh. Oke, sampai ketemu lagi nanti di kegiatan akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.